Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bu. Kenalkan Bu, Ya, saya Bu Net. yang tadi pagi. Iya, saya mau hubungi Bu ya. Oh Rekan ya, yang saya. tadi pagi menghubungi Iya. saya. Ya, saya Kansa, Bu. Iya. Nama panjang saya Kansa Henet Naifa. Iya. Saya akan bantu Ibu sebagai konselor pada hari ini. Iya. Nah, jadi yang seperti Ibu udah hubungi saya di WhatsApp, mau cerita tentang apa ya namanya itu ya, tentang Permasalahan di diri saya gitu Bu, yang harus saya selesaikan sepertinya. gitu, mau didengar juga ya Bu ya, Iya. teman dengar. Terus ya mudah-mudahan saya bisa bantu ya Bu Iya, ya. iya. Terus semua informasi yang Ibu berikan kepada saya itu akan bersifat rahasia, Iya. nggak akan kesebar di mana-mana gitu. Nah, bilang ke orang-orang lain ya Bu ya. Oke, aman. Ibu tadi Ibu Net panggilannya. Iya. Ibu tadi kesini dengan apa? Sendiri Bu. Karena nggak tahan Pakai lagi. motor atau Mobil saya. bawa nyetir sendiri ya Bu ya? Sendiri. Apakah Ibu puasa hari ini? Mau puasa. Tadi? Ya, saya kan ya puasa tadi ya Bu ya. Iya. Ibu selama konseling ini diminimkanlah untuk pergi ke kamar mandi atau karena itu mengganggu gitu ya Bu. Apakah Ibu sekarang mau ke kamar mandi? Sudah tadi Saya ya. habis sholat tadi. Habis salat, jadi langsung ke sini ya. Iya. Ya boleh. Jadi langsung aja nih ya Bu ya. Jadi apa sih yang Bu Net rasakan sehingga mau ke sini Bu? Ya saya gundah aja gitu Bu, karena gimana ya, mau siapa lagi bercerita, karena bercerita dengan suami sibuk ya. Cerita sama anak kayaknya takut saya membebani gitu ya. Karena juga apa Bu, saya merasa kok yang nggak nyaman ya kalau nggak diceritakan, karena saya takut ya Bu ya, kalau nggak saya ceritakan jadi beban, saya nggak bisa tidur. Nanti kalau nggak bisa tidur kan menjadi penyakit ya Bu ya. Makanya saya ini harus saya cerita tetangga. Mungkin Bu saya nggak dekat Bu tuh, takutnya jadi ember kemana-mana masalahnya. Cerita sama keluarga jauh di kampung. Makanya udahlah, saya tahu pun kita harus mencari seorang konselor yang bisa mendengar dan juga nanti memberikan sedikit pencerahan agar saya tenang ya Bu ya. Itu. Kampung Ibu di mana Bu? Bu Basung Bu. Lubuk Basung. Jadi jauh ya Bu sama keluarga ya Bu. Iya. Adapun saudara di sini udah pada sibuk, mending saya dan juga sepengetahuan saya Bu ya, kita berbicara itu bagusnya kepada orang yang profesional. Betul. Jadi agar jalan keluarnya itu benar-benar yang sudah dipahami oleh seorang konselor gitu ya Bu ya. Iya, betul. Kalau bicara dengan nanti yang sama adik saya pun nggak ngerti, akhirnya saya dapat jalan buntu aja gitu kan, atau nanti takutnya salah memberikan arahan karena bukan di bidangnya itu Bu. Oke. Boleh saya cerita Bu? Boleh Bu. Ya. Jadi gini Bu ya kan, pokoknya seterbuka aja ya Bu, senyaman Ibu aja. Di usia saya yang Bu ya, di usia saya yang 46 ini sebenarnya saya udah mulai Bu ya, udah mulai banyak melepas, nggak mau betul sibuk gitu ya Bu ya, karena saya kan udah kajian, jadi saya mau memperdalam ilmu agama saya gitu. Cuma Bu gimana ya, semakin saya lepas kesibukan saya tuh, tapi terus ada datang terus, Ibu jadi ini ya, tawaran gitu ya Bu? Tawaran tuh banyak terus, padahal saya sudah berusaha untuk istilahnya menyuruh Bu gitu. Udah sembunyi saya gitu, tapi akhirnya mungkin ketika saya ngomong aja sedikit, nah orang langsung kalau ada aja lagi, jangankan misalnya di di tempat-tempat yang kantoran ya, untuk tempat arisan aja ditunjuk juga, Ibu jadi ini nanti ya, Ibu jadi ini ya. Saya sebenarnya udah mau lepas hal-hal tersebut Bu. Tapi ketika saya ngomong juga sama ustadz saya, kata ustadz saya, selagi bermanfaat untuk orang lain tidak apa-apa gitu. Betul. Ya, karena saya tahu mungkin basic saya ya Bu ya, saya orang sosial yang biasa berkegiatan untuk membantu orang. Kalau boleh tahu Ibu pekerjaannya sebagai apa? Saya perawat Bu. Perawat. Tepatnya perawat umum atau seperti apa Bu? Kayaknya sama kita Bu.
Tapi apa ya, pokoknya di bidang apalah, di bidang yang sosial, membantu orang lain gitu. Oh gitu. Nah, Gitu jadi ya, Bu, ya. rupanya setiap saat bergerak maunya bersembunyi, saya di rumah lagi, Bu. Bergerak di sini, betul. ibu yang jadi ini ya, ibu jadi ini. Saya tidak punya ilmu untuk menolaknya tuh, Bu, gitu. Ya, mengerti Jadi saya, tidak bisa saya, ibu jadi ini ya, dan orang pun saya lihat butuh, dan ketika dan kekurangan saya tidak bisa melihat misalnya nih di suatu acara, nah tidak sempurna acara itu atau ada kekurangan, saya memberikan masukan, Iya, memberikan ide-ide, tidak bisa saya diam. Nah, di Nggak bisa saat diam itu orangnya ibu nih ya. ya, di saat itu tuh orang menjadikan saya, ibu jadi ketua ya, ibu jadi sekretarisnya ya, jadi ini. Akhirnya apa? Aduh, kembali saya. Atau saya bagusnya sembunyi aja lagi, tidur di kamar, nggak keluar rumah, agar saya enggak dipilih oleh orang lain jadi apa. Karena setiap ngomong langsung, ibu jadi ini nanti ya, ibu jadi ini. Akhirnya saya susah untuk membagi waktu, Bu. Saya tolak. Ini sekarang kalau enggak salah udah 6 yang saya pegang. Gitu Belum nih ya, saya Bu. lagi aktif-aktif di alumni, Bu. Saya pun ketika alumni Senin telat aja datang, takut saya nanti gitu. saya Ya. berusaha menepi, tapi mungkin karena riwayat saya dulu, Bu. Saya sering juga waktu kuliah itu kan sering jadi ketua. Jadi riwayat saya itu orang udah tahu, oh dia pernah jadi ketua dulu. Udah terbiasa ya, Bu. Ya, dan saya tidak bisa melihat sesuatu yang rasanya itu tidak sempurna. Nanti saya kasih masukan. Nah, ketika saya ngasih masukan itu langsung ditunjuk orang untuk saya jadi ketua, jadi ini. Tapi ini 7 nih, aduh berapa tadi, Bu? Nggak ingat pula saya. 7 ya, 7. Yang jadi Bilang bendaharanya, jadi ketuanya, jadi sekretarisnya udah 7 jabatan saya. Aduh, rasanya nggak bisa saya nolak yang lain, tapi gimana membagi waktu ini susah. Karena saya punya anak dan suami yang butuh untuk harus ada quality time ya, Bu ya. Ya, betul. Takutnya anak saya terbengkalai, suami saya apalagi selingkuh nanti, Bu. Takut udah sibuk di dunia luar. Iya, betul, Pak. Gimana rasanya? Gimana rasanya Itu ibu ini wanita karir sekali ya, Bu ya. Itu aja saya udah banyak Bahasa mengundurkan sekarang diri. ya, Bu. Iya, saya udah banyak mengundurkan diri nih, Bu. Dulu sampai gitu. saya pernah memegang 15 atau sampai 20 jabatan. Aduh. Kuat ibu ya. Katanya saya Wonder Woman, Bu. Gitu. Tinggi badan saya rasanya udah di umur 46, 47 ini saya udah nggak sanggup. Dan bertentangan batin. Tentang batin. Iya, Jadi aduh, gimana bagusnya itu, Bu? Kalau menurut Ibu. Karena apa? Saya rasanya mau nolak, segan, dan juga rasanya teman terus bilang, saya tuh punya kemampuan. Punya kemampuan nih. Karena Ibu nampaknya bisa nih. Nah, memang ketika saya ngomong, permasalahan yang ada itu tuh selesai terus. Alhamdulillah gitu. Dan yang kadang saya masuk ke dalam organisasi, masuk ke dalam ini, memang teman-teman lama juga, jadi mereka tahu riwayat saya gitu. Sedangkan ini aja saya menjabat, saya udah menurunkan diri. Gitu ya, Bu. Dan juga, tapi ada kalanya saya kalau seandainya sehari 2 hari aja duduk di rumah di kamar, bosan. Saya ada juga serba salahnya ya, Bu ya. Iya, jadi saya aduh hati ini gimana? Saya tidak bisa sepi. Orangnya. Saya orangnya itu lihat orang ramai senang. Tapi mulai pertentangan batin sekarang saya tidak ingin terlalu sibuk. Tapi teman memilih terus untuk jadi ini, jadi itu. Aduh, karena pusing juga. Aduh, gimana lah yang kadang. Sekarang cerdik sih lagi, Bu. Apa tuh? Matikan HP nggak mungkin, tapi betul. setidaknya saya harus ada waktu untuk relax untuk badan saya. Nah, saya pun mancang-ancang nih gimana sih waktu saya dengan anak saya, dengan suami saya, betul. agar hidup ini jalan gitu ya, Bu ya. Jalan, kita nggak tahu nih ke depannya. Ya itu tadi pertentangan batin, mau saya tidak aktif, tapi saya nggak suka juga di rumah. Sehari di rumah aja nggak ada orang, bingung saya. Saya memang Ibu ini suka rame. Kemudian hobi saya itu berkegiatan. Kemudian saya mau badan ini berarti, dan juga duduk sama ustaz saya. Kebetulan Ibu kegiatannya itu yang sosial kan, misalnya kegiatan sosial bencana. Nah, saya jadi aktif juga ya, Bu, tim bencana. Kemudian narkoba, saya tim dari konselor narkoba juga.
Kemudian nanti ada LGBT itu permasalahannya nanti sampai saya mau gali lebih dalam. Jadi itu akhirnya ada juga sekali kelelahan tersendiri, Bu. Itulah kadang pusing juga, tapi mudah-mudahan saya sehat terus lah, Bu. Amin, Bu, ya. Berarti, dan saya bingung juga, kata Ustaz, udah Bu, berarti Ibu harus bisa membagi waktu. Karena Ibu bermanfaat juga untuk orang lain. Karena betul. ketika ilmu atau badan kita digunakan hanya untuk diri sendiri, lebih baik untuk orang lain yang bisa menghambat Bu ya, menghambat aturannya negatif dikerjakan orang, saya masuk di positif misalnya. Iya. Itu ya Bu ya. Betul. Itulah Bu, karena saya lelah juga Bu. Aduh, ini aja baru pulang nih Bu. Oh, baru pulang langsung ke sini ya, Bu ya. Oh ya, jadi kayak gitu ya, Bu ya. Ya, kayak yang udah Ibu tuturkan tadi kan, Bu. Ibu sudah dipercaya oleh banyak orang untuk mengemban tugas gitu kan, Bu. Mau ditolak segan atau Ibu rasanya mampu gitu kan. Tapi bukan dampak sih omongannya, tapi untuk bukan dampak ya, untuk konsekuensi dari hal yang tersebut Ibu ambil itu, ya, mungkin ya kayak ya Ibu kelelahan nih. Mata saya aja redup nih Bu ya. Iya, kelelahan, terus kurang waktu sama yang lain ya Bu, bukan hanya untuk dunia kerja, untuk dunia organisasi, untuk kayak Ibu bilang arisan juga Ibu terus yang itu ya Bu ya. Dari hal yang kecil di masyarakat tuh Bu. Jadi saya sembunyi kalau orang pemilihan atau apa, saya sering terlambat agar saya tidak terpilih lagi gitu kan. Jadi jadi mungkin solusinya mungkin ya kayak ya saya juga ada kan Bu klien yang mirip-mirip Ibu. Ya kalau kita udah mulai berumur ini kan Bu, sebisa mungkin sih agak dikurangi ya Bu, ya pekerjaan, karena pasti nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya, semakin tua kayaknya semakin banyak lagi nih. Karena ya jam terbang kita tinggi gitu ya Bu ya. Kata saya makin tua biar aja muda-muda bergerak, malah kapan lagi kami mau melihat dulu, dihadirkan gitu dulu ya, kami yang gitu. Ya jadi kurangi ya Bu ya. Berarti saya harus punya, diniatkan ya Bu ya, buat kemudian saya harus punya apa kayak Bu ya, harus bisa tegas menolak gitu Ibu ya. Dan memberikan ke yang lain. Ya betul, kayak ya Ibu udah ini ya untuk memberikan kesempatan buat yang lain, kita udah mencoba kan Bu. Jadi kayak kamu lah lagi gitu, kayak beri kesempatan yang lain gitu ya Bu ya. Ya soalnya kan kesehatan Ibu harus dijaga juga kan. Saya pernah sakit juga khusus saja. Oh ya gitu ya. Terus nggak hanya berdampak di fisik ya Bu, juga di psikologis Ibu nanti kelelahan. Bosan, ada bosan juga. Semua relax nih lepas dari segala permasalahan. Iya, terus kan mungkin takutnya Ibu nanti depresi ringan gitu kan. Jadi maksudnya untuk mengatasi itu kan, karena saya mendengar penuturan Ibu tadi, dikurangi saja gitu. Dan berani berkata tidak. Walaupun itu menyakitkan ya Bu ya. Harus diikhlaskan gitu ya Bu ya. Sebelumnya Ibu ya kayak penuturan Ibu tadi belum pernah cerita ke teman. Saya sempat lagi, tetangga aja rumah saya tuh cuma apa ya, mohon maaf ya Bu ya, tipe rumahnya tuh masing-masing aja, komplek atau komplek besar. Oh gitu ya Bu. Dia masuk kerja pulang langsung masuk, mau kerja sama yang nolong nggak mungkin kan. Ngomong sama suami udah sibuk, ngomong sama anak udah sibuk pulang. Rasanya aduh, kebetulan saya lihat apa ya, aduh ini ada untuk konselor bukan saya. Jadi itu solusinya kayak bukan saya. Saya harus mengurangi, kemudian berani apa ya, artinya ya, untuk mengatakan tidak. Karena biar mengatakan tidak. Terus Ibu mungkin untuk Pak Ibu hati untuk mengobati hati Ibu,
aku kasih kesempatan ke yang lain, gitulah Bu. Itu istilahnya Ya, ya, itu Bu, ya. istilahnya untuk mengobati hati Ibu gitu. Mengkaderkan. Ya, Oke, kasih makasih kesempatan yang lain. banyak. Padahal emang Nggak sanggup lagi nggak sanggup saya. lagi kayak gitu Bu ya. Oke. Jadi gimana Bu? Mungkin Ibu udah merasa untuk hari ini Udah dapat pencerahan saya Bu. Jadi Ya. kayaknya bisa tidur nih saya nanti malam. Berarti teman kalau cerita juga. kita terima terus, kita pun lelah ya Bu ya. Berarti Iya, berani betul. menolak, mengatakan tidak, tapi dengan alasan yang udah saya akan mengkaderkan untuk yang lebih kepada junior saya gitu ya Bu ya. Nah, betul, ada apa? Jadi terima kasih betul nasihat Ibu. Dan mungkin yang dari tadi berapa tuh 7 Ibu ya? Dulu pernah 20 saya. Pernah 20, tapi dengan 20 itu bangga pula saya dulu tuh Bu. Tapi rasa bangga tuh saya nggak mau itu lagi gitu. 7 mungkin berapa bagusnya Bu? Tinggal kegiatan saya. Apa Bu? Tinggal berapa bagusnya kegiatan? Mungkin kita kan nggak bisa langsung Turun. zup gitu kan Bu. Mungkin bisa 5 Bu, dikurangi 2 dulu. Nanti baru 3 lagi. Ada. Oke. Oke. Semoga membantu ya Bu saya menjadi pendengar Kapan Ibu. saya bisa balik lagi sini Bu? Ya boleh Bu, dikontak aja saya nanti Bu. Pokoknya ya kalau bisa sih kita langsung masih berlanjut gitu ya Bu ya untuk terapi atau ke depannya Bu. Kalau ini kan karena pertemuan pertama ya Minggu Bu. depan bisa ya Bu ya? Ya Tenang ya, Bu, nanti ya. kita lihat jadwal saya Bu ya. Ini jadi anak saya. Ya. Ya, Senang saya. Ini Bu ya. Oke Bu, apakah ada yang masih rancu Bu? Mungkin ada yang mau ditanyakan atau Mantap. sudah ya Nanti Bu? saya bisa tidur kayak ini. Ya, Mantap, Ibu. pokoknya Ibu jangan Bukan saya. ya kan saya sudah menjadi pendengar Ibu. Kalau misalnya tidak sempat ke tempat saya, mungkin Ibu ya Telepon bisa? Bu, bisa Bu. Iya. Kadang Nanti saya lelah juga ke sini. ya. Jadi di kantor, aduh, saya bingung saya telepon boleh Bu. Ya sabar karena kan nggak boleh dipendam sesuatu oke. itu ya Bu ya. Saya dapat kata-kata dari ada tentang apa ya Bu ya? kalau dari itu saya Bu, kayak guru saya gitu Bu. Kata dia kalau gelas itu maaf ya Bu, kalau gelas itu kalau diisi air terus dia jadi penuh kan Bu, sama kayak Ibu. Kalau pikiran Ibu nggak bukan disebarkan sih, maksudnya berbagi cerita, Ibu tumpuk aja di diri Ibu sendiri tuh penuh Bu. Tuh itu Ibu kepala Ibu jadi gitu ya Bu ya. Ya berarti tidak ada lagi Bu. Ya, makasih Bu Kansa. Sudah alhamdulillah sudah ringan nih permasalahan dan ringan kepala saya ya. Mudah-mudahan Bu Kansa tidak bosan-bosan ya. Enggak lah Bu. Ya kita sesama ya kayak Ibu bantu sosial, saya juga sebisa mungkin saya dengan saya jadwal saya belum tinggi seperti Ibu lah, jadwal itu saya mungkin bisa seperti Ibu, mudah-mudahan ya Bu. Saya kan lain-lain kita ya. Ya gitu. Oke Ibu. Ya terima kasih banyak Bu. Ya. Saya pulang dulu ya Bu Kansa. Ya hati-hati Bu Nat. Pakai mobil tadi ya Bu Nat ya. Ya oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.